manajemen tenaga kependidikan. Yang ketiga, fungsi dan tugas manajemen tenaga kependidikan. Dan yang keempat adalah langkah-langkah proses manajemen tenaga kependidikan. Yang kelima, jenis tenaga kependidikan. Yang keenam adalah konsep manajemen layanan khusus. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Jadi terdapat 7 konsep pembahasan. 1. Definisi manajemen pendidik dan pendidikan. Manajemen pendidik dan pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidikan, dan itu masuk dalam organisasi sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan. Kedua, tujuan manajemen tenaga pendidikan. 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap. Kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan pendidikan. Ketiga, fungsi dan tugas manajemen tenaga pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 39 berbunyi, 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pengawasan. Kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Langkah-langkah proses manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama adalah perencanaan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah rekrutmen tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah proses seleksi tenaga kependidikan. Yang keempat adalah organisasi dan penempatan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Yang keenam adalah penilaian kerja. Dan yang ketujuh adalah kompensasi. Sedangkan untuk jenis-jenis tenaga kependidikan, dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tenaga struktural, merupakan tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif. Yang kedua adalah tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. Sedangkan yang terakhir adalah tenaga teknis kependidikan. Konsep manajemen layanan khusus. Konsep ini mencangkup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan lingkungan. Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami studi pendidikan luar biasa. Untuk melaksanakan layanan manajemen ini, layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar, sehingga dapat membantu dan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolahnya. Jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Yang pertama ada asrama sekolah, kemudian layanan perpustakaan, yang ketiga ada pengelolaan kafetaria sekolah, yang keempat ada pengelolaan layanan transportasi sekolah, yang kelima ada pengelolaan bimbingan dan konseling, keenam ada UKS, ketujuh layanan peserta didik, dan kedelapan layanan laboratorium sekolah.